warfa'ni dan seterusnya, doa semua. Jadi syuhudul aqli, hadirnya hati, hadirnya pikiran, khusyu'ul jawari, anggota tubuh ini khusyuk. Artinya gerakan, tidak banyak gerakan di dalam salat selain gerakan salat tersebut, sehingga tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri, sehingga makruh ketika kita salat lihat ke atas, lihat ke kiri, lihat ke kanan. Salat sah. Ketika tidak lebih gerakan dari 3, ini belum disebut dengan gerakan. Garuk-garuk gini bukan, tapi kurang bagus. Lewat 13 rukun, 18 rukun tadi semua lewat, sah salat. Tapi adakah salat tersebut diterima? Erat kaitan dengan khusyuk tersebut. Jadi hadirnya hati, hadirnya pikiran, kemudian anggota tubuh kita, ini diantara cara menghadirkan khusyuk di dalam salat. Dan ulama juga menyebutkan seolah-olah ketika kita salat itu kita sedang berada di hadapan raja di raja. Kalau Raja Salman saja datang ke Indonesia dengan pas pampresnya, dengan penjagaan ribuan, puluhan ribu, dengan mobil Mercy-nya, dengan penginapannya luar biasa, pengamanannya begitu ketat, kemudian begitu hati-hati dalam berbincang beliau, penerjemahnya yang ahli, begitu indah di servisnya. Dan Raja Salman itu dengan Allah Ta'ala tidak ada apa-apanya. Allah Ta'ala Malikul Muluk, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan manusia, Tuhan jin, Tuhan seluruh alam ini. Seluruh yang selain Allah Ta'ala itu makhluk semua. Maka ketika kita Allahu Akbar bermakna takbiratul ihram, mengharamkan kita dari makan, mengharamkan kita dari minum, mengharamkan kita dari berbicara-bicara, mengharamkan dari hal yang tadinya boleh. Ketika kita takbiratul ihram yang merupakan kunci miftahus salat yang diawali dengan takbiratul ihram sampai salam yang pertama assalamualaikum, itu bermakna kita sedang berada dalam, kita sedang menjamu, berada di jamuan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita menghadirkan itu? Panjang prosesnya. Perbanyak salat sunat, kemudian perbanyak amal-amal yang lain, kemudian sebelum salat dibiasakan salat sunat, kemudian perbiasakan istighfar dan lain-lainnya. Sehingga hatinya bening, kemudian munajatnya juga bening, maka terangkat ke langit tersebut. Tapi ketika belum mampu, nah di sana ada pertanyaan, kenapa orang salat tapi masih melakukan pelanggaran-pelanggaran? Karena kita belum memahami esensi salat yang luar biasa. Jadi secara lebih ringkas atau kita simpulkan bahwa memang butuh maknanya, selain memang pemerintah memberikan istilahnya semacam pengayoman dan lain-lain untuk kita, juga kita sendiri harus ada keinginan. Sebagaimana surat yang pertama di dalam Al-Quran, Iqra, bacalah. Banyak sekali bacaan mengenai salat. Imam Nawawi telah menulis, para ulama-ulama kita menulis tentang salat itu bagaimana. Itu kita baca. Kita baca, kita telaah, kita hayati maknanya, supaya salat kita itu memang salat yang mendatangkan ketentraman dan kedamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amr, apabila ditimpa sebuah persoalan, faza'a ila salat, beliau segera salat. Bahkan ketika beliau sudah susah, beliau menyatakan, ya Bilal arihna bis salat, wahai Bilal arihna bis salat. Jadi di dalam salat itu ada luar biasa. Belum lagi nanti berjamaah. Berjamaah ini luar biasa, ada 27 derajat. Salah satu cara menghadirkan kekhusyuan juga berjamaah. Karena Rasul menyatakan salatul jamaati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Bahwa salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri-sendiri 27 derajat. Dalam riwayat yang lain mengatakan 25 derajat. Nah, ada di dalam salat berjamaah tersebut. Bahkan di akhir hadis, ma min qaryatin disebut fa innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam qasyah, maka sesungguhnya serigala akan memangsa seekor kambing kibas yang berada sendiri-sendiri. Jadi kekhusyuan, kadang-kadang ada yang khusyuk di antara kita, salah satu ada yang khusyuk, yang hatinya khusyuk, diterima oleh Allah. Mudah-mudahan yang lain tentu diterima karena dengan fadilah berjamaah tersebut. Jadi banyak sekali cara. Memang belajar salat ini tidak selesai-selesai, karena memang itu tugas kita bersama.
Karena kalau kita sudah sampai pada titik merasakan salat tersebut, salat bukan hanya lagi sebuah kewajiban belaka, kewajiban benar, tapi menjadi sebuah kebutuhan di dalam hidup. Dan ini butuh proses terus menerus di dalam salat tersebut. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ada yang ingin ditanyakan terakhir? Silakan. Assalamualaikum. Langsung ya, mengenai bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim au jaa'a ahadum minkum minal ghaibi au lamastumun nisa. Jadi salah satu yang membatalkan wudu kita, membatalkan tayamum kita adalah lamastumun nisa, menyentuh wanita. Au lamasa itu mana saling menyentuh. Di dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa menyentuh di sini maknanya menyentuh tanpa lapik. Tidak ada lapik, bersentuhan, jatuh wudu. Bagi selain mahram. Mahram ini selain yang kita nikahi. Jadi kalau bersentuh begini, jatuh wudu, itu mazhab Syafi'i. Pendapat yang paling kuatnya, orang yang sentuh dengan orang yang menyentuh, jatuh wudunya kalau bersentuhan. Tapi ada tempat nanti agak kesulitan sedikit ketika kita umrah atau haji misalnya. Ini kan bukaannya semua, perempuan tak boleh pakai sarung tangan, tak boleh pakai ini, pasti kena. Tapi itu ada tempat yang lain. Caranya nanti mengikut mazhab yang lain dalam masalah itu, ataupun ada kadar daruratnya. Kemudian jadi mazhab Syafi'i menyatakan kalau bersentuhan laki-laki perempuan makna lamasa menyentuh. Sudah, kalau tidak ada lapik, jatuh. Pandangan yang kedua yaitu mazhab Malik menyatakan menyentuhnya tidak mengapa, kecuali kalau ada syahwat. Jadi kalau syahwat ada nafsunya baru jatuh, tidak ada nafsu tidak ada jatuh. Mazhab Malik. Kemudian yang ketiga mazhab Abu Hanifah menyatakan menyentuh ini maknanya apa? Jima. Jadi Al-Quran sangat indah bahasanya, tidak langsung dikontan-kontan bahasa jima, tapi lamasa itu maknanya berhubungan suami istri. Jadi kalau berhubungan itu yang jatuh, yang lain tidak ada. Tetapi untuk kita amalkan, kalau kita sudah biasa misalnya menyentuh itu, istilahnya dalam mazhab Syafi'i menyentuh, kita jatuh wudu, berarti jatuh wudu. Kalau yang lain yang misalnya tidak jatuh wudu, ada pandangan dalam Syekh Sabiq juga ada menyatakan demikian. Tapi kalau bisa diwudu dengan mazhab yang lain, wudu dengan mazhab yang lain itu tidak ada masalah. Mazhab kita Syafi'i bisa sapu 3 helai rambut dah cukup. Mazhab lain Malik semua kepala itu salah satunya. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita berwudu dengan model Syafi'i, berarti kalau bersentuhan dengan wanita itu jatuh. Supaya kenapa? Supaya tidak terjadi talfiq di sana. Talfiq nanti kita tanya Syafi'i, ini saya wudu dengan wudu anda, tapi bersentuhan wanita jatuh. Kita pergi Imam Abu Hanifah, saya tidak wudu dengan model wudu anda, tapi saya bersentuhan wanita. Bagaimana? Boleh? Tidak boleh. Tapi kalau kita ambil satu paket, itu selesai. Seperti kita bayar zakat fitrah. Mazhab Syafi'i tidak dalam i'anah la tujzi uqimah, tidak sah bayar dengan uang. Jumlah 2,7 kg dengan hitungan beras. Kalau mazhab Abu Hanifah boleh, enggak apa-apa, tapi jumlah lebih besar, 3,8. Jadi kalau mau mengambil uang pakai 3,8, enggak usah pakai 2,7. Jadi supaya tidak ada dua orang mujtahid ini menyatakan menafikan apa yang kita lakukan. Dan syaratnya dua, tidak mencari yang mudah-mudah, tatabu' rukhas, cari yang mudah-mudah, ataupun ikut hawa nafsu. Tetapi kalau bagaimana? Tidak apa-apa. Kalau kita dulu tidak tahu, ya tidak masalah. Karena diangkat halam daripada hamba Allah. Yang pertama dia lupa sehingga dia ingat, daripada dia tertidur sehingga dia jaga, daripada seorang anak kecil sehingga dia balik, orang yang pitam sehingga dia ingat,
lupa, kita tidak tahu juga diangkat pena tersebut. Jadi demikian, karena kita kadang membaca isi sunnah karya Syekh Said Sabiq, salah seorang ulama besar di Mesir. Beliau condong ke mazhab Hanafi. Beliau mengutip misalnya bahawa Rasulullah pernah mencium istrinya sebelum salat. Sebelum beliau pergi salat, beliau mencium istrinya tanpa lapik. Aisyah, tidak ada masalah, tidak ada membatalkan wudu. Beliau nak wudu balik. Ada pandangan yang demikian. Jadi mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambut penting karena kata penting kita bicarakan penting maknanya. Karena penting Fatihah, penting Bismillah. Kata Nabi kepada sahabat, sembahyang olehmu lagi sembahyang. Sembahyangnya rukun ya dah. Nin tapi tertib. Kemudian ada yang mengatakan rukun sembahyang itu 17 dan 18. Dan terbagi rukun lerdahnya kepada kategori macam atau unsur. Yang pertama pekerjaan. Yang pertama qalbi. Yang kedua qauli. Yang ketiga fi'li. Itu yang qauli, itu yang fi'li, itu yang qalbi. Kemudian yang ketiganya dibagi daerah rukun. Dan yang utamakan 17 atau 18 yang poin nama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan dari Bapak Gici, memang pertanyaan yang penting, tapi untuk menjawabnya saya butuh satu halaqah, mungkin 2 SKS yang lain. Karena yang pertama salat nanti ada dibagi, ada yang ta'aluk hukum salat ada 3, nanti ada ta'aluk qauli ucapan, kemudian ada ta'aluk fi'li perbuatan, ada ta'aluk qalbi yaitu di dalam hati, di mana posisi yang dalam hati apa saja, nanti niat dan lain. Yang qauli apa saja, bagaimana yang qauli tersebut ketika tidak kita baca, terdengar telinga kita, ada konsekuensi hukumnya juga. Kemudian fi'li, bagaimana kalau gerakannya banyak. Itu yang pertama. Kemudian rukun tadi ada yang menyebut ulama di dalam matan takrib bajuri dan lain-lain itu disebut ada 13 rukun. Ada lagi yang menyatakan di dalam Safidatun Najah dan lain-lain 18. Ada yang menyatakan 17. Di dalam Yaqut Nafis karangan ulama Yaman menyatakan 19. Di mana titik perbedaan tersebut? Apakah hanya di tumakninah saja ataupun tidak? Kalau di 13 disebut tumakninah, di sini disebut di sujud ada tumakninah, di rukuk. Apakah makna yang 13 ini maknanya juga di rukuk ada tumakninah, di sujud ada tumakninah, di i'tidal ada tumakninah? Cuma penyebutannya sekali saja. Dan kita kaitkan nanti dengan hadis orang yang istilahnya musik salatnya patuk-patuk begini, tidak ada tumakninah sama sekali. Hadis riwayat Imam Muslim yang kemudian disyarah oleh Imam Nawawi. Mudah-mudahan insyaallah yang kita jawab dalam 2 SKS ke depan menjadi PR bagi saya dan akan kita kaji. Mudah-mudahan bisa kita jelaskan sedemikian rupa nanti secara panjang lebar semampu kita dan bisa kita amalkan. Pada akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan. Saya mohon demikian, berbesar hati, mudah-mudahan Pak Gici memberikan kesempatan demikian pada saya. Mudah-mudahan pada akhir pertemuan ini kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa banyak hal dalam agama kita yang saling kita menasihati, saling memberikan masukan dan pandangan, dan setiap hal-hal yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan.
dan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah dengan ilmu yang kita ketahui, yang kita dengarkan dengan baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, atas waktu yang bapak-bapak sempatkan, para ustadz yang hadir tentunya, dan bapak-bapak ibu-ibu hadir dalam majelis ini telah meluangkan waktu. Saya berterima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah taala untuk memberi ketentraman, kedamaian kita kepada kita semua, dan kita titipkan semua yang kita cintai, semua yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah taala menjaga kita sampai minggu depan pertemuan yang serupa dan diberikan kenikmatan mengikuti majelis ilmu ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan dalam pembahasan. Mungkin ada kata yang tidak pada tempatnya atau hal yang lainnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.